Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rista Aryani dengan NIM belakang 283 dari PM23I. Di sini saya akan menjelaskan mengenai parabola dan persamaan garis singgung parabola untuk memenuhi tugas mata kuliah geometri analitik. Definisi parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap titik tertentu atau fokus sama dengan jaraknya terhadap suatu garis tertentu atau direktrix. Persamaan parabola dengan titik puncak A, B dan sumbu simetrinya sejajar sumbu koordinat. Nah, ini fokusnya yaitu titik P, A plus B, B, lalu direktrixnya yaitu Q, dan ada titik B, XO, YO. Nah, dari definisi parabola tadi yang menyatakan bahwa jarak titik P ke F sama dengan jarak titik P ke Q. Sehingga PQ sama dengan PF. Jarak P ke Q yaitu mutlak XO min A plus P per akar 1 sama dengan jarak titik P ke F yaitu akar XO min dalam kurung A plus P kuadrat plus YO min B kuadrat. Lalu kedua ruas saya kalikan dengan akar 1 sehingga XO min A plus P sama dengan akar XO min dalam kurung A plus B kuadrat plus YO min B kuadrat. Kedua ruas saya kuadratkan sehingga XO min A plus B kuadrat sama dengan XO min A plus B kuadrat plus YO min B kuadrat. Ini min A plus B-nya dijadikan seperti ini, dijadikan min dalam kurung A min P, sehingga XO min dalam kurung A min P kuadrat sama dengan XO min dalam kurung A plus B kuadrat plus YO min B kuadrat. XO min dalam kurung A min P kuadrat itu XO kuadrat min 2XO dikali A min P ditambah A min P kuadrat sama dengan XO min dalam kurung A plus P kuadrat itu XO kuadrat min 2XO dikali A plus P ditambah A plus P kuadrat plus YO min B kuadrat. XO kuadrat min 2XO dikali A min P ditambah A min P kuadrat min XO kuadrat plus 2XO dikali A plus P min A plus P kuadrat sama dengan YO min B kuadrat. XO min XO kan habis sehingga A min P kuadrat sama dengan A min P kuadrat min A plus P kuadrat min 2XO dikali A min P plus 2XO dikali A plus P sama dengan YO min B kuadrat. A min P dikuadratkan menjadi A kuadrat min 2AP plus P kuadrat min A plus P dikuadratkan A kuadrat plus 2AP plus P kuadrat min 2XO dikali A min P itu 2XOA plus 2XOP ditambah 2XO dikali A plus P itu 2XOA plus 2XOP sama dengan YO min B kuadrat. A kuadrat min 2AP plus P kuadrat min A kuadrat min 2AP min P kuadrat plus 4XOP sama dengan YO min B kuadrat. A kuadrat dikurangi A kuadrat kan habis. Lalu min 2AP dikurangi 2AP itu kan min 4AP. Lalu P kuadrat kurangi P kuadrat kan habis, sehingga menjadi 4XOP min 4AP sama dengan YO min P kuadrat. Nah, karena sama-sama mengandung variabel P, maka dijadikan 4P dikali XO min A sama dengan YO min B kuadrat, atau YO min B kuadrat sama dengan 4P dikali XO min A. Nah, karena titik XO YO berjalan di sepanjang parabola,
maka dapat diperoleh bentuk umum persamaan parabola dengan puncak A, B dan sumbu simetrinya sejajar sumbu X atau horizontal, yaitu persamaannya yaitu Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali X min A. Maka parabola akan membuka ke kanan, atau Y min B kuadrat sama dengan Y min B kuadrat sama dengan min 4P dikali X min A. Maka parabola membuka ke kiri. Lalu, dengan cara yang sama, dapat diperoleh persamaan parabola dengan puncak P, A, B, dan sumbu simetrinya sejajar sumbu Y, atau vertikal. Maka akan diperoleh persamaan parabola X min B kuadrat sama dengan 4P dikali Y min B. Maka parabola membuka ke atas, atau X min B kuadrat sama dengan min 4P dikali Y min B. Maka parabola membuka ke bawah. Nah, biasanya saya itu untuk memudahkan saya mengetahui dia horizontal atau vertikal itu saya lihat belakangnya. Jika belakangnya X min A berarti dia horizontal atau sejajar sumbu X. Nah, jika 4P-nya positif berarti dia membuka ke kanan. Namun jika 4P-nya negatif berarti membuka ke kiri. Nah, terus jika dia Y min B maka dia sejajar sumbu Y atau vertikal. Dan sama seperti yang tadi, jika 4P-nya positif maka dia akan membuka ke atas, jika 4P-nya negatif maka dia akan membuka ke bawah. Baik, selanjutnya yaitu pembuktian rumus persamaan parabola dengan titik puncak A, B dan sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu Y. Nah, kan sesuai definisi parabola yang menyatakan bahwa tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap fokus sama dengan jaraknya terhadap direktriks. Jadi, jarak P ke Q ini atau ke direktriks ini sama dengan jarak P ke fokus ke F. Jadi, PQ sama dengan PF. Nah, PQ ini mutlak Y0 min B min P per akar 1 sama dengan jarak tempat kedudukan titik P ini ke fokus atau F ini rumusnya akar XO min 4 kuadrat plus YO min dalam kurung B plus P kuadrat. Kedua ruas ini dikalikan dengan akar 1 jadinya mutlak Y0 min dalam kurung B min P sama dengan akar X0 min 4 kuadrat plus Y0 min dalam kurung B plus P kuadrat. Lalu kedua ruasnya saya dikuadratkan jadi Y0 min dalam kurung B min P kuadrat sama dengan XO min 4 kuadrat plus YO min dalam kurung B plus P kuadrat. YO min dalam kurung B min P dikuadratkan itu YO kuadrat min 2YO dikali B min P plus B min P kuadrat sama dengan XO min 4 dikuadrat. Sama dengan plus YO min dalam kurung B plus P dikuadratkan itu YO kuadrat min 2YO kali B plus P plus B plus P kuadrat. Lalu YO kuadrat min 2YO dikali B min P plus B min P kuadrat min YO kuadrat plus 2YO dikali B plus P min B plus P kuadrat sama dengan XO min A kuadrat.
YO-nya habis, sehingga B min P kuadrat min B plus P kuadrat min 2YO kali B min P plus 2YO dikali B plus P sama dengan XO min A kuadrat. B min P dikuadratkan itu B kuadrat min 2BB plus P kuadrat dikurangi B plus P dikuadratkan itu B kuadrat plus 2BB plus P kuadrat min 2YO dikali B min P itu 2YO B plus 2YOP plus 2YO dikali B plus P, yaitu 2YOB plus 2YOP sama dengan XO min A kuadrat. Lalu 2YOB-nya ini habis, sehingga B kuadrat min 2BB plus P kuadrat min B kuadrat min 2BB min P kuadrat plus 4YOP sama dengan XO min A kuadrat. B kuadratnya habis dan P kuadratnya habis, sehingga min BP min 2BP min 2BP yaitu min 4BP plus 4YOP sama dengan XO min A kuadrat. 4YOP min 4BP sama dengan XO min A kuadrat. Maka 4 karena sama-sama mengandung variabel P, maka 4P dikali YO min B sama dengan XO min A kuadrat. XO min A kuadrat sama dengan 4P dikali YO min B. Selanjutnya, persamaan garis singgung parabola jika diketahui gradiennya. Nah, misalkan garis dengan gradien M memiliki persamaan G, Y sama dengan MX plus C, di mana M ini gradien garis singgung dan C ini konstanta yang akan kita cari. Nah, untuk mencari perpotongan G dengan parabola Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali X min A itu ini kan tadi ada Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali X min A. Lalu Y sama dengan MX plus C. Sehingga X sama dengan Y min C per M. Maka Y min B kuadrat sama dengan 4P, X-nya disubstitusikan, Y min C per M min A. Lalu kedua ruas saya kalikan dengan M, sehingga M dikali Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali Y min C min AM. Nah, Y min B-nya ini dikuadratkan jadi M dikali Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan 4P dikali Y min C min AM. M dikalikan Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat, yaitu MY kuadrat min 2MBY plus MB kuadrat sama dengan 4P dikali Y min C min AM, yaitu 4PY min 4C min 4PAM, sehingga MY kuadrat min 2MBY plus MB kuadrat min 4PY plus 4PC plus 4PAM sama dengan 0. Nah, ini karena 2MBY sama 4PY-nya sama-sama mengandung variabel Y, maka saya jadikan 2MB plus 4 dikalikan Y. Jadi, MY kuadrat min dalam kurung 2MB plus 4P dikali Y plus MB kuadrat plus 4C plus 4PAM sama dengan 0. Nah, garis singgung parabola itu harus memotong pada satu titik saja, sehingga persamaan tersebut mempunyai penyelesaian kembar. Nah, bisa dilihat di sini, garis G memotong parabola pada satu titik. Jika memotong pada satu titik, maka diskriminannya sama dengan 0. Jadi, syarat agar garis G menyinggung parabola adalah diskriminannya sama dengan 0.
Diskriminannya disubstitusikan sehingga 2MB plus 4P kuadrat min 4M dikali MB kuadrat plus 4PC plus 4PAM sama dengan 0. Ini dikuadratkan jadi 4M kuadrat B kuadrat plus 16MBB plus 16B kuadrat min 4M dikali MB kuadrat plus 4PC plus 4PAM itu min 4M kuadrat B kuadrat min 16MPC min 16PAM kuadrat sama dengan 0. 4M kuadrat B kuadratnya habis, sehingga 16MBB plus 16B kuadrat min 16MPC min 16PAM kuadrat sama dengan 0. Nah, ini saya kalikan dengan 1/16P semua kedua ruasnya, maka MB plus P min MC min AM kuadrat sama dengan 0. MC sama dengan MB plus P min AM kuadrat. Maka C-nya sama dengan MB plus P min AM kuadrat per M. Lalu, substitusikan C ke persamaan Y sama dengan MX plus C. Maka, Y sama dengan MX plus C-nya tadi. MB plus P min AM kuadrat per M. Maka ini kedua ruas saya kalikan dengan M, maka YM sama dengan M kuadrat X plus MB plus P min AM kuadrat. Ini kedua ruas saya kurangi dengan MB, maka YM min MB sama dengan M kuadrat X min AM kuadrat plus P. Nah, ini karena YM min MB ini sama-sama mengandung variabel M, maka dijadikan Y min B dikali M sama dengan M kuadrat. Ini karena M kuadrat X min AM kuadrat ini sama-sama mengandung variabel M kuadrat, maka Y min B dikali M sama dengan M kuadrat dikali X min A plus P. Ini kedua ruas saya kalikan dengan 1/M, maka Y min B sama dengan M dikali X min A plus P per M. Jadi, persamaan garis singgung dengan gradien M terhadap parabola Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A, atau ini berarti sejajar dengan sumbu X atau horizontal, dan parabola menghadap ke kanan, maka persamaannya Y min B sama dengan M kali X min A plus P per M. Nah, dengan cara yang sama dapat diperoleh persamaan garis singgung dengan gradien M dengan parabola Y min B kuadrat sama dengan min 4P dikali X min A atau sejajar sumbu X, dan parabola menghadap ke kiri, maka persamaannya Y min B sama dengan M dikali X min A min P per M. Nah, selanjutnya, jika persamaan parabola diketahui X min A kuadrat sama dengan 4P Y min B atau sejajar dengan sumbu Y dan parabola menghadap ke atas, maka persamaan garis singgungnya itu Y min B sama dengan M dikali X min A min M kuadrat P. Namun, jika parabolanya X min A kuadrat sama dengan min 4P dikali Y min B atau sejajar sumbu Y dan parabola menghadap ke bawah, maka persamaan garis singgungnya Y min B sama dengan M dikali X 1 min A dikali M kuadrat plus B min Y1 dikali M plus P sama dengan 0. Selanjutnya yaitu persamaan garis singgung parabola melalui titik singgungnya. Nah, mencari persamaan garis yang menyinggung parabola di titik X1, Y1. Misalkan parabola Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali X min A. Dan persamaan garis singgung yang melalui titik X1, Y1 adalah G Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1, dengan M adalah gradien garis G.
Dan dapat diilustrasikan seperti ini ya, gambar 5 ini. Jadi ini persamaan garis singgungnya, dan ini parabolanya y min b kuadrat sama dengan 4p dikali x min a. Nah, tadi kan diketahui y min b kuadrat sama dengan 4p dikali x min a, dan y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Maka x-nya yaitu y min y1 plus mx1 per m. Maka y min b kuadrat sama dengan 4p dikali y min y1 plus m kali x1 per m min a. Nah, ini kedua ruas dikalikan dengan m, sehingga m dikali y min b kuadrat sama dengan 4p dikali y min y1 plus mx1 min am. Maka my kuadrat min 2mby min 4py plus 4py1 min 4pmx1 plus 4pam plus mb kuadrat sama dengan 0. Ini kan sama-sama mengandung variabel y, jadi my kuadrat min 2mb plus 4p dikali y plus 4py1 min 4pmx1 plus 4pam plus mb kuadrat sama dengan 0. Ingat, jika garis singgung itu harus memotong pada satu titik, maka diskriminannya sama dengan 0, sehingga D sama dengan 2mb plus 4p kuadrat min 4m dikali 4p1 min 4pmx1 plus 4pam plus mb kuadrat sama dengan 0, sehingga x1 min a dikali m kuadrat plus b min y1 kali m plus p sama dengan 0. Selanjutnya yaitu mencari gradiennya. Gradien itu kan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Dimasukkan, ini kan a-nya kan x1 min a, b-nya b min y, maka m sama dengan min dalam kurung b min y1 plus minus akar b min y1 kuadrat min 4p kali x1 min a per 2 kali x1 min a. Tadi kan y1 min b kuadrat dengan 4p kali x1 min a. Maka di sini dan ini juga ini kan jadinya min b plus y1, maka bisa tulis y1 min b plus minus akar b min y1 kuadrat min b min y1 kuadrat per 2 kali ini kan 0 ya, jadi tinggal m sama dengan y1 min b per 2 kali x1 min a. Maka tadi kan y1 min b sama dengan 4p dikali x1 min. Kemudian substitusi m ke persamaan garis G. Y min y1 sama dengan m kali x min x1. Tadi kan m-nya itu 2p per y1 min b, maka y min y1 sama dengan 2p per y1 min b dikali x min x1. Ini y min y1-nya saya kalikan dengan y1 min b, jadinya y min y1 kali y1 min b sama dengan 2p dikali x min x1. Nah, ini y min y1-nya ini dimanipulasi jadi y min y1 min b plus b dikali y1 min b sama dengan 2p dikali x min x1. Y min b min y1 plus b dikali y1 min b sama dengan 2p dikali x min x1. Y min b dikali y1 min b maaf salah. Ini kan min y1 plus b itu kan sama aja kayak min dalam kurung y1 min b. Jadi y min b min y1 min b dikali y1 min b sama dengan 2p dikali x min x1.
Y min B dikali Y1 min B min Y1 min B dikali Y1 min B itu kan Y1 min B kuadrat sama dengan 2B dikali X min X1. Y min B dikali Y1 min B sama dengan 2B dikali X min X1 plus Y1 min B kuadrat. Y min B dikali Y1 min B sama dengan 2B dikali X min X1. Jadi kan Y1 min B kuadrat sama dengan 4X kali X min sama dengan 4P dikali X min A. Maka di sini plus 4P dikali X min A. Lalu Y min B dikali Y1 min B sama dengan 2P dikali X min X1 plus 4P X1 min 4AP. Nah, karena 4P X1 min 4AP itu sama-sama mengandung variabel P, maka jadinya Y min B kali Y1 min B sama dengan 2P dikali X min X1 plus 2X1 min 2A. Lalu Y min B dikali Y1 min B sama dengan 2P dikali X min X1 plus 2X1 min 2A. Min X1 plus 2X1 itu kan tinggal X1 ya, sehingga Y min B kali Y1 min B sama dengan 2P dikali X plus X1 min 2A. Jadi, persamaan garis singgung di titik X1, Y1 pada parabola Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali X min A atau sejajar sumbu X adalah Y min B dikali Y1 min B sama dengan 2P dikali X plus X1 min 2A. Nah, dengan cara yang sama, dapat diperoleh persamaan garis singgung pada parabola X min A kuadrat sama dengan 4P dikali Y min B atau sejajar sumbu Y, dan persamaannya itu X1 min A dikali X min A sama dengan 2P dikali Y plus Y min 2B.